Baik, hari ini kita membahas tentang pangan untuk pengendalian berat badan. Jadi, dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah serat. Nah, ini tentu sudah pernah pelajari. Dan yang kedua adalah termogenesis. Bagaimana pangan itu memicu panas dalam tubuh kita, sehingga nanti metabolismenya lebih cepat. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Billahi Baik, kita mulai pendahuluannya. Saat ini menurut perkiraan WHO, maaf, tahun 2020 ya, itu ada sekitar 1,9 miliar orang dewasa yang kelebihan berat badan. Dan seperti Anda sudah tahu bahwa kelebihan berat badan atau obesitas itu sangat sering dihubung-hubungkan dengan diabetes, penyakit kardiovaskuler, penyakit terkait sendi, dan juga kanker. Nah, di balik semua itu, memang banyak sekali orang yang berpendapat ya, melakukan pengendalian berat badan itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan secara teoritis, mengendalikan berat badan itu artinya dilakukan dengan mengurangi asupan dan atau menambah pengeluaran energi. Nah, ini nanti pada akhirnya akan membantu kita menurunkan IMT kita. Nah, kemudian muncullah istilah lifestyle management. Jadi banyak orang yang kemudian pengen hidup lebih sehat, pengen berat badannya turun, kemudian melakukan beberapa hal. Dan hal-hal tersebut bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pembatasan asupan. Jadi asupan energinya dikurangi. Kemudian yang kedua, menambah aktivitas fisik. Dan yang ketiga, mengubah perilaku. Mengubah perilaku itu macam-macam ya, bisa menghindari rokok, beristirahat dengan cukup, dan lain-lain. Nah, saat ini juga pangan fungsional itu mulai banyak dibahas sebagai sebuah cara untuk mengendalikan berat badan kita. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana apa dan bagaimana pangan fungsional bisa membantu kita mengendalikan berat badan. Nah, dari beberapa sumber kita bisa jumpai bahwa pangan fungsional yang memiliki peran dalam penanganan kelebihan berat badan atau obesitas itu memiliki 2 peran. Yang pertama, beberapa pangan fungsional itu berperan sebagai penekan nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang atau memperlama rasa kenyang. Kemudian
Yang kedua, ada juga kelompok pangan fungsional yang berfungsi meningkatkan termogenesis. Contoh untuk kelompok yang pertama tentu saja adalah serat-seratan itu. Jadi Anda semua sudah paham bahwa serat itu bisa membantu kita mengendalikan berat badan. Sedangkan contoh yang kedua, ini contohnya misalnya cabai atau merica. Itu peningkat termogenesis. Nanti kita bahas. Apa itu termogenesis? Termogenesis adalah proses metabolisme di mana tubuh Anda membakar kalori untuk menghasilkan panas. Ya, kita kan tahu ya kalau kita makan yang pedas-pedas, itu nanti kita berkeringat. Nah, itu contohnya. Termogenesis adalah produksi panas yang terjadi setelah makan, yang berperan dalam meningkatkan laju metabolik tubuh yang akan meningkatkan pengeluaran energi kita. Yang akan kita bahas ini serat, pengelompokan serat, terutama serat pangannya, apa yang terjadi, efeknya apa, dan asupannya. Kemudian untuk termogenesis, kita akan membahas makanan yang sifatnya termogenik. Baik, sampai di sini sebelum kita masuk ke poin pertama, ada yang mau tanya, silakan. Tidak ada. Baik, untuk yang sudah hadir nanti silahkan berkomentar, tuliskan NIM dan nama supaya saya punya daftarnya yang hadir. Ya, tulis NIM dan nama saja ya di komentar. Menekan nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang. Yang memiliki peran menekan nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang itu adalah serat pangan. Serat sendiri adalah karbohidrat yang tidak bisa kita cerna. Polimerisasinya 3 atau lebih, berarti dalam satu molekul serat itu ada 3 atau lebih molekul karbohidrat rantai pendek gitu ya. Kemudian serat sendiri termasuk polisakarida non pati, jadi bukan pati ya. Serat itu terdiri atas komponen selulosa dan non-selulosa. Yang keduanya merupakan polimer gula sederhana. Nah, ingat dulu ketika kita belajar di semester 1 dan 2, semakin pendek karbohidrat semakin manis. Semakin panjang karbohidrat semakin tidak manis. Serat ini tidak manis. Serat pangan merupakan bagian dari karbohidrat yang tidak bisa dicerna dan banyak terdapat pada dinding sel sayuran dan buah-buahan. Jadi, kita sangat penting bagi kita untuk membiasakan diri setiap hari makan sayur dan buah. Sekarang apa bedanya serat kasar dengan serat pangan? Anda pasti pernah mendengar istilah serat kasar, pernah mendengar istilah serat pangan. Kalau serat kasar itu adalah bagian dari bahan pangan
yang tidak bisa dihidrolisis oleh bahan kimia tertentu, misalnya H2SO4 atau asam sulfat dan NaOH. Sementara kalau serat pangan itu adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan. Jadi bedanya di situ. Ya. Perhatikan bahwa serat kasar atau crude fiber yang ini itu jangan diidentikan dengan serat makanan. Nah, serat kasar adalah komponen sisa hasil hidrolisis suatu bahan pangan dengan asam kuat atau basa kuat, gitu ya. Tapi biasanya sih memang yang digunakan asam kuat. Selanjutnya dihidrolisis dengan basa kuat sehingga terjadi kehilangan selulosa 50% dan hemiselulosa 85%. Jadi selulosanya banyak yang hilang. Nah, nanti kita akan lebih banyak belajar tentang serat pangan. Serat pangan, nah ini perhatikan, nanti kalau kalian skripsi, serat pangan masih mengandung komponen yang hilang ini. Sehingga serat pangan nilainya lebih tinggi daripada serat dasar. Ya, ada yang mau tanya silakan. Ada, kita teruskan. Sejumlah polisakarida yang bukan pati itu tidak dapat kita cerna. Dan ternyata polisakarida ini membentuk tekstur dalam bahan pangan, khususnya bahan pangan nabati. Kelompok ini kita sebut sebagai polisakarida non-pati atau NSP yang merupakan komponen utama serat pangan. Jadi komponen utama serat pangan itu tidak bisa kita cerna, membentuk tekstur, ya, dan kita sebut sebagai polisakarida non-pati. Yang termasuk polisakarida non-pati adalah selulosa, hemiselulosa, beta-glukan, pektin, gum, dan musil atau musilase. Nah, di gambar ini ada gambar jeruk yang oranye, yang warnanya oranye, bukan yang merah. Kemudian ini yang ada di dalam wadah ini adalah pektin yang menggumpal yang dihasilkan dari jeruk ini. Dulu tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2007, 2008 itu kita masih ada praktikum teknologi pangan yang mengolah kulit beberapa jenis buah untuk dijadikan gel seperti ini. Kemudian sekarang serat pangan itu dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kemampuan larut airnya. Di sini Anda akan melihat ada istilah serat pangan larut dan serat pangan tidak larut. Serat pangan larut itu ada pektin, gum, gam, dan musil serta beta-glukan dan oligosakarida. Sementara yang tidak larut
itu ada selulosa, ada hemiselulosa, dan inulin. Nah, umumnya atau hampir semua serat ini yang kita kelompokkan dalam serat pangan itu karbohidrat, tapi ada satu yang non karbohidrat, yaitu lignin. Nanti setelah kuliah, coba kalian cari lignin itu apa, kok tidak masuk karbohidrat. Yang pelajari apa itu lignin, fungsinya apa. Jadi serat pangan ada yang larut, ada yang tidak larut. Sekarang kita lihat yang larut. Kita lihat yang pertama, pektin. Pektin sering kita dengar kan. Pektin merupakan polimer yang tersusun dari asam galakturonat dan monosakarida yang lain. Banyak ditemukan pada dinding sel tanah. Kemudian yang kedua, gum atau gam adalah polimer dari galaktosa, asam glukuronat, dan monosakarida lain yang ditemukan dalam eksudat dari batang tanaman. Apa itu eksudat? Eksudat itu kalau kita melukai batang tanaman, ya, itu kan pada beberapa tanaman nanti muncul cairan. Jadi misalnya kita melukai batang mangga, itu kan nanti di luka itu nanti muncul cairan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai eksudat. Kemudian yang ketiga, yang kelompok serat pangan larut adalah musil. Ini adalah polimer dari galaktosa, manosa, dan monosakarida lain yang ditemukan dalam tumbuhan, tapi yang paling banyak ada di rumput laut, serta beberapa jenis mikroorganisme. Jadi pektin itu di dinding sel, gam itu di eksudat, musil itu ada di rumput laut, serta beberapa mikroorganisme. Kemudian ada beta-glukan, terdiri dari sekelompok polisakarida beta D-glukosa yang terjadi secara alami di dinding sel pada sereal, pada bakteri, dan pada jamur. Itu jenis-jenis jenis-jenis serat pangan larut. Kemudian yang tidak larut ada selulosa, ada hemiselulosa, dan ada inulin. Selulosa itu polimer juga, ada glukosanya, dan tidak dapat terhidrolisis oleh enzim amilase. Ingat ya, amilase sesuai dengan namanya berarti yang dipecah adalah amilum atau padi. Kemudian hemiselulosa, di dalamnya ada silosa, galaktosa, glukosa, dan monosakarida lain. Kemudian inulin adalah salah satu jenis fruktan atau polimer fruktosa yang sebagian besar mengandung sekitar 35 unit fruktosa dihubungkan dalam lantai lurus. Jadi inulin itu fruktosa yang membentuk rantai panjang.
Masih ingat ya, inulin dulu kita pernah bahas sumbernya di mana? Lignin. Ini tadi sempat kita singgung sekali ya, lignin. Lignin itu komponen dalam serat pangan juga, bukan termasuk karbohidrat, tapi merupakan polimer kompleks dari berbagai alkohol aromatik, tidak larut dalam air. Lignin sendiri adalah senyawa turunan alkohol kompleks yang menyebabkan dinding sel tanaman menjadi keras. Oke, sekarang apa yang terjadi pada serat setelah masuk dalam perut kita? Ketika kita makan buah, sayur, atau beberapa jenis kacang-kacangan, serat yang ada di dalamnya tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan, tetapi sebagian komponen serat larut air, serat pangan yang larut air, dapat difermentasi oleh bakteri usus. Nah, nanti hasil dari fermentasi oleh bakteri usus ini kita serap dan kita metabolisme, kita ubah menjadi energi. Beberapa komponen serat dapat lolos dari pencernaan dan usus halus. Jadi di usus tidak dicerna oleh bakteri. Dan ada yang menuju kolon, usus besar, tanpa perubahan. Ada yang bisa seperti itu. Baru di dalam kolon nanti serat itu tadi akan didegradasi, dirusak oleh bakteri. Kalau kita mengkonsumsi pektin, gum, dan musil, itu bisa sempurna difermentasi oleh bakteri. Degradasinya bentuknya fermentasinya. Yang lignin itu utuh. Jadi nanti keluar di feses itu ya masih lignin bentuknya. Kemudian produk hasil fermentasi pektin, gum, dan musil ini nanti hasilnya adalah asam lemak rantai pendek seperti propionat dan butirat serta produk lain, air, karbon dioksida, hidrogen, dan metan. Nanti kalau gas-gas ini sudah terlalu banyak, nanti perut kita akan merasa tidak nyaman dan akhirnya pengen kentut. Nah, untuk asam lemak rantai pendek yang ini tadi, hasil fermentasinya tadi kan ada asam lemak rantai pendek kan, nanti diserap oleh sel mukosa usus besar dan dijadikan sebagai sumber energi bagi usus besar kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diingat. Nanti coba akan saya unggah lagi di YouTube kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut, membantu Anda mengingat lagi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi ketika kita makan buah, sayur, gitu ya, ada komponen yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita,
nanti difermentasi oleh bakteri. Hasil fermentasinya adalah asam lemak rantai pendek. Asam lemak itu diserap oleh mukosa kolon, kemudian dijadikan sumber energi bagi kolon itu. Baik, apa efek fisiologis dari serat pangan? Kita bisa mempelajari itu ketika kita melihat saluran pencernaan kita, bahkan sejak di mulut. Ternyata serat pangan, misalnya kita makan buah, gitu ya, itu akan menstimulasi aliran saliva atau air liur. Nanti air liurnya itu nanti akan nyampur dengan buah yang kita makan dan akan meningkatkan volume yang kita makan itu. Karena ada airnya kan, maka volumenya bertambah. Kemudian setelah kita telan, serat larut air dan komponen kental serat itu nanti setelah masuk ke dalam lambung di sini itu ternyata agak lama diteruskan ke usus. Sehingga lambung terasa berisi itu lebih lama dibandingkan dengan kalau kita makan hanya misalnya ya kita makan nasi dan ayam saja, itu lambungnya lebih cepat dikosongkan daripada kalau kita makan nasi, sayur, dan buah. Itu ya, kenapa? Karena seratnya itu nanti menunda pengosongan isi lambung. Jadi lambungnya tidak kosong dalam waktu singkat. Ini nanti akan menunda rasa lapar. Jadi kalau kita makan buah dan sayur, itu laparnya tidak secepat kalau kita hanya makan nasi dan ayam misalnya. Nah, setelah itu nanti makanan kita kan setelah dari lambung masuk ke bawah terus masuk ke usus halus. Dalam usus halus, serat tadi, serat larut akan membentuk larutan kental, jadi kayak bubur kental itu atau gel, sehingga menghambat digesti dan absorpsi karbohidrat dan lemak. Efeknya apa? Karbohidrat dan lemak tidak cepat-cepat disedot, sehingga cenderung memperlambat absorpsi glukosa dan memperkecil kadar kolesterol pada plasma darah. Jadi bagi yang diabetes ini pas memperbanyak makan buah dan sayur. Nanti absorpsi penyerapan gulanya itu lebih lambat sehingga gula darah tidak cepat naik setelah kita makan. Kalau kita makannya yang karbohidrat saja atau lemak saja kayak gitu, nanti penyerapan glukosanya lebih cepat sehingga setelah makan yang diabetes itu kadar gulanya naiknya juga cepat. Setelah usus halus ada usus besar. Nah, di usus besar komponen serat larut tadi nanti akan didegradasi oleh bakteri. Sehingga tidak mempengaruhi bobot feses. Jadi tidak kemudian fesesnya menjadi berat karena tidak terolah ya. Di sini di kolon ini nanti diolah oleh bakteri. Jadi kita sudah belajar nanti di dalam kolon itu
akan dibentuk asam lemak rantai pendek yang nanti akan dijadikan sumber energi bagi kolon kita. Itu yang larut air. Sekarang bagaimana dengan yang tidak larut? Tidak larut air itu tidak segera didegradasi oleh bakteri. Yang ini kan segera didegradasi. Yang ini tidak segera didegradasi. Jadi sampai di dalam kolon itu bentuknya masih relatif utuh. Serat tidak larut. Efek positifnya apa? Efek positifnya itu nanti menimbulkan efek laksatif. Efek laksatif itu nanti menimbulkan kondisi feses yang tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, dan agak licin sehingga lebih mudah dibuang. Nah, serat pangan tidak larut dapat memperbesar volume feses dan mempercepat pengeliminasiannya sehingga mengurangi transit time, mengurangi lamanya waktu berhenti di usus besar. Dan ingat, karena tadi kondisi fesesnya itu tidak keras dan tidak lembek, kemudian licin, mudah dikeluarkan, kondisi seperti itu mengurangi resiko kanker kolorektal. Pada banyak orang, mereka mengalami kanker kolorektal itu karena kolonnya dan rektumnya itu bekerja sangat keras untuk mengeluarkan sisa makanan. Kenapa? Ya karena makannya kurang serat. Kalau kita makannya cukup serat, baik itu serat larut maupun tidak larut, maka insya Allah kondisi pencernaan kita selalu terjaga. Nah, sekarang kalau kita mengkonsumsi yang kaya serat, ternyata kita mendapatkan manfaat pada mengurangi resiko kronis, penyakit kronis non-infeksi pada saluran pencernaan seperti konstipasi, tadi kanker kolon, dan divertikulitis. Divertikulitis saya cari dulu apa itu. Saya lupa. Oh, divertikulitis itu adalah peradangan atau infeksi di saluran pencernaan. Kemudian yang kedua, menurunkan resiko gangguan sirkulasi tubuh seperti aterosklerosis dan penyakit jantung. Yang ketiga, mengurangi resiko obesitas dan diabetes. Itulah peran serat. Sekarang kalau kita melihat kondisi di penderita diabetes, apa sebenarnya yang bisa, manfaat apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan? Nanti ya, ini jadi pegangan Anda ini. Ilmu ini bisa jadi pegangan Anda, memberi penjelasan kepada kerabat yang diabetes. Serat larut
yang beta glukan, pektin, dan gum tadi, itu bisa memperpanjang waktu pengosongan lambung. Tadi sudah kita bahas kan? Jadi di lambung nanti lebih lama memperpanjang waktu kenyangnya, jadi nggak cepat lapar. Kemudian yang gum dan pektin itu memperpanjang waktu transit di usus. Tapi di sisi lain, serat tidak larut memperpendek waktu transit di usus. Yang memperpanjang waktu transit, manfaatnya apa? Kita punya waktu untuk menyerap zat gizi. Yang memperpendek waktu transit, manfaatnya apa? Proses pembuangan kotoran kita itu tidak terlalu lama. Jadi sebenarnya, kalau kalian itu makan serat dengan cukup, maka itu nanti akan membantu kalian mengatur pola makan dan juga mengatur pola buang air besar. Maaf, bentar, tak minum. Nah, di dalam lambung, kelompok sayuran berserat tinggi bila dimakan mentah akan lama berada di lambung dibandingkan dengan yang sudah dimasak. Jadi sayuran mentah itu lebih lama di lambung. Jadi kalau kalian pengen diet mengurangi asupan, maka sayuran mentah membantu kita memperpanjang waktu kenyang kita. Kemudian yang berikutnya, kacang berserat tinggi membutuhkan waktu pengosongan lebih lama dibandingkan dengan jenis makanan lainnya karena lebih banyak mengandung lemak. Itu ya. Kacang berserat tinggi itu apa? Nanti kita bahas. Ada tabelnya. Serat makanan juga berpengaruh pada pelepasan hormon intestinal, dapat mengikat kalsium, zat besi, seng, dan zat organik lain, juga dapat mengikat kolesterol dan asam empedu sehingga berpengaruh terhadap sirkulasi enterohepatik kolesterol. Jadi, pada penderita kolesterol pun, serat juga memiliki fungsi yang sangat baik. Saya kira Anda sudah belajar metabolisme ya, silakan diingat lagi. Kalau saya kok terus terang malah tidak pernah belajar metabolisme secara mendalam sehingga mungkin tidak terlalu mampu menjelaskan ini kenapa kok bisa mempengaruhi sirkulasi kolesterol. Dalam usus besar, serat dapat difermentasi oleh bakteri kolon tadi dan menghasilkan asam lemak rantai pendek tadi yang nantinya digunakan untuk energi bagi si kolon tadi. Tidak hanya itu, ternyata asam lemak rantai pendek itu juga menghambat mobilisasi asam lemak. Sehingga asam lemak tidak menyebar terlalu cepat. Dan mengurangi gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis itu mekanisme dan lintasan yang bertanggung jawab untuk mekanisme dan lintasan yang bertanggung jawab untuk mengubah senyawa. Ini saya sambil nyari ya.
mekanisme dan lintasan yang digunakan untuk menjaga keseimbangan glukosa dalam plasma. Jadi serat juga punya pengaruh di posisi sini. Hal ini akan mempengaruhi sekresi insulin. Ya, insulin kaitannya dengan gula darah dan pemakaian glukosa oleh hati. Ini agak rumit ya. Kemudian peran serat dalam pencegahan kanker kolon. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Serat tidak larut itu tidak, sebagian besar serat tidak larut tidak bisa dihancurkan. Nanti serat itu langsung ke kolon, tidak dicerna, langsung ke kolon. Nanti akan menyerap air di dalam kolon sehingga volume feses menjadi lebih besar karena ada air masuk. Diingat ya, tidak terlalu keras tetapi juga tidak lembek. Kemudian karena ada air jadi agak licin. Sehingga pada akhirnya merangsang syaraf pada rektum sehingga kita menjadi kebelet BAB. Nah, inilah nanti yang terkait dengan tadi kita sudah sempat singgung juga. Transit time-nya menjadi pendek. Jadi serat itu ada yang memperpanjang transit time sehingga usus kita menyerap dengan lebih baik, menyerap zat gizi dengan lebih baik. Tapi ada juga yang berfungsi memperpendek transit time. Yang memperpendek transit time itu nanti memperlancar buang air besar. Di samping menyerap air, serat makanan juga menyerap asam empedu. Nah, ini yang saya belum terlalu paham ya. Menyerap asam empedu sehingga merangsang mukosa kolorektal sehingga timbulnya karsinoma kolorektal dapat dicegah. Supaya tidak salah, karsinoma itu karsinoma adalah kanker yang berkembang dari jaringan kulit atau jaringan penyusun dinding organ. Nah, baik, tambahan informasi. Mengingat serat makanan tidak dicerna dalam usus, maka tidak berkepentingan dengan pembentukan energi. Tetapi nanti serat dimetabolisme oleh bakteri yang berada di dalam saluran pencernaan. Nah, bakteri itu nanti yang akan membentuk asam lemak yang nanti dimanfaatkan oleh kolon tadi. Pengaruhnya tadi sudah kita bahas ya poin-poinnya. Silahkan diingat. Nah, ada 3 hal yang perlu dicermati. Yang pertama, serat pangan itu karena di dalam usus dia tidak dicerna, beberapa diantaranya itu kan bablas begitu saja, beberapa diantaranya dimetabolisme oleh bakteri, ya. Itu akan menyebabkan usus kita, ruangan dalam usus kita itu ditempati oleh serat ini, sehingga itu bisa jadi pada kondisi tertentu, pada saat seratnya sangat banyak, itu nanti akan mengambil ruang untuk aksi
biologis zat gizi yang lain yang mestinya kita metabolisme. Jadi usus kita, lambung kita itu kan volumenya terbatas. Kalau kemudian volume yang ada itu dikuasai oleh serat, maka pengolahan pangan yang selain serat itu menjadi kekurangan ruang, begitu, secara sederhana. Kemudian yang kedua, proses pengunyahan serat secara perlahan-lahan akan menurunkan rasa puas, sehingga kita akan merasa kenyang lebih lama. Kemudian serat pangan menurunkan efisiensi makanan yang diserap. Pada saat kita mengkonsumsi serat yang menurunkan transit time. Jadi, kalau kita mengkonsumsi serat yang menurunkan transit time itu jumlahnya sangat besar, maka bisa jadi usus kita belum sempat menyerap sari makanan atau zat gizi yang lain, sudah bablas pengen dikeluarkan. Itu masalahnya. Jadi pada akhirnya apa? Serat pangan itu memang harus dikonsumsi secara lengkap, baik yang mempercepat maupun memperlambat transit time tadi. Kita konsumsi dalam jumlah yang cukup dua-duanya. Nanti akan jadi seimbang. Nah, serat juga bisa berfungsi sebagai prebiotik. Ingat tadi serat kan beberapa jenis serat itu diolah oleh bakteri. Nah, maka kemudian serat ini bisa kita manfaatkan sebagai prebiotik. Karena serat bisa memicu pertumbuhan bakteri baik tadi dalam menghasilkan asam lemak rantai pendek dan juga memperbaiki sistem imun. Jadi serat itu ibaratnya makanan bagi bakteri dalam usus, bakteri yang baik. Oleh karena itu, konsumsi serat yang cukup itu nanti akan bisa berfungsi sebagai prebiotik, pendukung adanya bakteri itu bisa tetap hidup. Oke, dulu kita sudah sempat membahas juga nih ada FOS dan GOS. Ya. Kita lihat rekomendasi asupan dulu. Konsumsi serat pangan dewasa itu untuk oleh American Dietetic Association itu 20-35 gram per hari. Kemudian kalau di sumber lain itu 19-30 gram per kapita per hari untuk dewasa. Sementara untuk dari Kementerian Kesehatan itu kalau laki-laki 28-37, kalau perempuan 27-32 kalau dewasa. Kemudian ada penelitian menarik ini, konsumsi serat pangan lebih dari 25 gram per hari dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung sebanyak 36%. Dan kalau naik menjadi 29 gram per hari, itu akan menurunkan resiko serangan jantung sampai 41%. Baik, saya kira itu saja dulu yang nanti jenis pangan berserat sama yang termogenesis kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Ada? Baik, kalau tidak ada kita
tutup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, kalau belum ngisi chat gimana? Silahkan nulis NIM dan nama tadi di awal sudah saya sampaikan. Silahkan menuliskan NIM dan nama supaya tersimpan di rekor saya. Baik, silahkan dimulai dari sekarang. Nanti ya sekitar 4 menit lagi saya tutup. Tapi kita tutup. Saya tutup Zoom-nya. Tapi kita tutup dulu kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.